Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Utami. Saya adalah guru mata pelajaran PPKN dari MTS Muhammadiyah Surakarta. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga kecanggihan teknologi, dan saat ini kita berada di revolusi industri 5.0, di mana generasi milenial saat ini sangat mudah beradaptasi dengan teknologi. Salah satu dampaknya adalah pada dunia pendidikan. Keberhasilan suatu pendidikan salah satunya adalah terdapat pada media pembelajaran yang akan kita gunakan. Media pembelajaran yang berbasis dengan teknologi dapat beriringan dengan adaptasi dan cara tumbuh generasi milenial saat ini. Saya di sini membuat QR game atau Quickly Response Game adalah permainan edukasi yang berbasis dengan teknologi dalam kegiatan evaluasi. Latar belakangnya adalah pertama, kegiatan evaluasi biasanya dilakukan secara mengerjakan soal melalui kertas dengan instrumen soal pilihan ganda, kemudian esai, dan juga uraian. Kali ini digantikan dengan permainan edukasi. Dan yang kedua, biasanya peserta didik ketakutan untuk mengerjakan evaluasi karena menganggap dirinya tidak mampu dan juga ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga, kegiatan evaluasi yang biasanya dikerjakan hanya berbasis bagaimana kita mengetahui pengetahuan siswa terkait dengan materi tersebut. Nah, dengan adanya QR game ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif kegiatan evaluasi yang dilakukan secara menyenangkan. Selain itu, media pembelajaran berbasis teknologi ini dapat mengukur seberapa jauh siswa dapat mengetahui, dapat mengerti terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Selain itu, dalam permainan QR game ini, siswa juga dapat menumbuhkan nilai-nilai kerjasama, nilai toleransi, nilai kebersamaan, dan juga nilai kejujuran yang perlu dan nyata harus ada dalam jati diri siswa sebagai warga negara Indonesia. Kegiatan pertama dalam pembuatan QR game ini adalah yang pertama, guru menentukan terlebih dahulu materi apa yang ingin diajarkan, seperti yang saya buat yaitu materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian setelah itu, yang kedua, kita akan menyusun kisi-kisi, instrumen soal, kunci jawaban, dan kriteria penilaian seperti kegiatan evaluasi yang biasa kita lakukan. Namun yang berbeda adalah instrumen soal tersebut yang biasanya hanya berupa tulisan atau ketikan, nah ini kita ubah menjadi sebuah barcode dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah tersedia. Kemudian setelah itu, barcode yang sudah dibuat diletakkan di dalam lembar QR game ini. Nah, kemudian lembar QR game ini dapat kita susun dan dapat kita variasikan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Word, kemudian Microsoft PowerPoint, PixArt, Canva, dan aplikasi lainnya yang dapat membuat QR game ini. Setelah itu, kita juga bisa menyisipkan icon-icon di dalam lembar QR game ini. Setelah kita susun lembar QR game ini dapat dicetak dalam bentuk poster ataupun ditayangkan dengan menggunakan LCD. Dalam permainan QR game ini, selain membutuhkan lembar QR atau nanti kita pajang di kelas menggunakan LCD,
kita membutuhkan juga handphone untuk nanti pemain untuk men-scan barcode tersebut yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga membutuhkan dadu dan pion, sehingga nantinya para pemain itu diwakilkan oleh pion-pion tersebut dan ditentukan langkah-langkahnya menggunakan dadu. Permainan QR game ini dapat kita mainkan dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah guru memberikan penjelasan terkait dengan materi yang akan dipelajari. Langkah yang kedua adalah guru membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok. Yang ketiga, peserta didik secara berkelompok menentukan urutan pemain. Setelah siswa dapat menentukan urutan pemain, pemain pertama akan mulai terlebih dahulu. Pemain pertama akan melemparkan dadu yang nantinya akan menunjukkan angka sebagai langkah pemain tersebut. Nah, apabila pemain berada di dalam kolom barcode, pemain diharapkan untuk men-scan barcode tersebut dan menjawab pertanyaan yang telah tersedia. Dan jika benar, pemain mendapat skor 10. Namun, jika salah, pemain mendapat nilai 0. Nah, kemudian apabila pemain berada pada kolom icon, maka pemain tersebut harus menjelaskan kepada teman-teman apa yang mereka ketahui tentang icon tersebut. Pemain selanjutnya dapat melakukan urutan permainan sesuai dengan pemain pertama. Dan pemenangnya adalah siswa yang berhasil melangkah ke garis finish dan juga mendapatkan nilai yang tertinggi. Dan untuk penilaiannya, guru dapat mengakumulasikan nilai tersebut ke dalam buku nilai atau daftar nilai. Sehingga QR game ini dapat menjadi salah satu kegiatan evaluasi yang menyenangkan. Tidak hanya mengukur seberapa jauh pengetahuan siswa dan pemahaman siswa terkait dengan materi yang telah guru ajarkan, tetapi juga dapat menumbuhkan nilai-nilai yang harus dimiliki seperti kerjasama, toleransi, kekompakan, dan juga kejujuran. Seperti testimoni dari beberapa siswa berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Dewi Cahyani dari kelas 9R. Pesan saya menggunakan QR game sangat menyenangkan karena bisa menggunakan HP untuk belajar. Walaupun soalnya hot, tapi kita tetap happy mengerjakannya. Bisa juga bareng-bareng sama teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Diva Ayusyarani dari kelas 9 reguler. Saya menggunakan QR game sangat asik dan menyenangkan karena dapat bermain sambil belajar. Permainan QR game ini dapat mengukur pemahaman serta melihat kemampuan dan kejujuran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga QR game ini dapat menginspirasi bagi orang banyak, dan juga mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan 5M. Sampai jumpa lagi.